Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'alid din. Rabbi ighfir lana ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa asjada lahu malaikatahul muqarrabin al adhar fasajadu illa iblis aba faba'a bil la'nati wa sighar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tauhidan muqtada li yaumil hajati wal iftiqar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa i'tamar wa jahadal munafiqina wal kuffar. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihil bararatil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih waltamisu minal a'mali ma yuhibbu wa yarda wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun jalil rafa'allahu qadrahu wa abhar sammahu yawmal hajjul akbar. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Sadaqallahul azimul azizul ghaffar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat inayah dan ridhonya alhamdulillah kita bisa bermuajah di dalam majlis yang insya Allah dipenuhi oleh berkah. Bagaimana tidak, hari ini setelah sekian abad lamanya Rasulullah SAW melanjutkan warisan wasiat dari baginda Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam sampai kepada kita syariat tersebut, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah merayakan Idul Adha, melaksanakan sholat Id, dan juga perintah-perintah mulia lainnya di dalam bulan ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita dirangkul, dianggap oleh beliau sebagai umatnya yang beliau sayangi, dan kelak di yaumul hisab mendapatkan nikmatnya haud dari beliau, nikmatnya syafaatul uzma yang disediakan oleh beliau bagi para umatnya yang setia dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib al-fakir terhadap ilmu, al-fakir terhadap amal, mengajak agar kita bersama-sama senantiasa meninggikan derajat kita dengan kualitas ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berpesan di dalam kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya orang yang bertakwa yang kelak akan dinilai paling tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Maha besar Allah yang telah melimpahkan begitu banyak kurnia khusus untuk amalan-amalan yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, bulan yang dimana Allah dan Rasulnya janjikan beragam keutamaan. Salah satunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, syahroni la yanqusani, syahru Aid Ramadan wa Dzulhijjah. Ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Keseluruhan aspek tersebut merupakan jalinan berkelindan yang tak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Hadirin, kita mengenal konsep hablum minallah dan juga hablum minan nas sebagai pengejawantahan dari konsep ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Sebuah konsep nilai yang terpancar dari iman dan Islam seseorang. Bulan Dzulhijjah memiliki 2 unsur ini, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Allah mendidik secara langsung kaum muslimin, para hujjaj di tanah haram. Ibadah haji yang merupakan manifestasi penghambaan
serta wasilah untuk menampakkan kepasrahan sebagai seorang hamba. Ibadah haji juga merupakan wujud ungkapan syukur atas nikmat Allah. Dengan ibadah haji, seseorang setidaknya mengorbankan dua hal, badan dan hartanya, di mana salah satu cara mengungkapkan yang benar untuk mensyukuri nikmat harta dan juga nikmat badan yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian adalah dengan menggunakannya pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalam ayat ini Allah jelas menurunkan titah dan perintahnya kepada kita sekalian umat manusia untuk mempersembahkan haji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana mengutip pernyataan Ibnu Abbas dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin yang merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in, beliau berkata, tidak ada sedikit pun dari beberapa perilaku haji serta yang berkaitan dengannya kecuali di dalamnya ada hikmah mendalam, nikmat yang lengkap, serta cerita, sesuatu dan rahasia yang tiap mulut akan kesulitan dalam menjelaskannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita tilik sejenak hikmah yang kiranya terhimpun dalam setiap perjalanan ibadah haji. Walaupun mungkin banyak di antara kita yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, sementara para hujaj kaum muslimin yang tengah berjuang sedang bermujahadah memberikan ketakwaan terbaiknya pada bulan haji musim ini, berbondong-bondong datang berseru menyerukan kalimat tauhid. Sementara kita yang belum dipanggil dan belum ditakdirkan, mari kita sama-sama tidak lepas bersyukur, tidak lepas berharap. Di antaranya adalah dengan menilik beberapa hikmah di dalam ibadah haji. Ada ihram yang mengajarkan kita makna kesetaraan tanpa keunggulan nasab, tanpa mengunggulkan gelar, jabatan duniawi. Semua melebur dalam satu tujuan, nilai takwa. Seperti pada kutipan ayat yang khotib bacakan di awal, Allah hanya akan menilai ketakwaan dari hambanya, tidak lain dan tidak bukan, hanya ketakwaan. Bagaimana dia beriman, bagaimana dia menjalankan Islamnya, dan bagaimana ia memancarkan ihsan di dalam kehidupan sehari-hari. Wukuf yang menjadi pengingat bahwa kita kelak akan dihimpun dan dikumpulkan pada yaumul hisab. Setiap manusia yang hanya berbekal kaki untuk berjalan sambil menyesali seluruh dosa, menangis sambil berseru, berjalan menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerinduan dan penuh ketulusan, berharap ridho dan ampunan Allah. Selanjutnya ada juga tawaf yang menjadi bentuk berserah diri. Seluruh kaum muslimin yang melaksanakannya berseru, Tuhanku, Kau yang dituju, Kau Tuhan yang disembah, dan aku mendatangimu bersama tamu-tamumu yang lain. Aku tawaf mengelilingi rumahmu yang disaksikan para malaikat. Aku berdiri di pintumu mengharap kemurahan dan belas kasih. Perintahmu kepada hamba kesayanganmu sejak dulu telah lama berlalu. Kemudian ada pula sa'i dengan historis yang akan selalu terngiang oleh kita, mengajarkan keteguhan iman walaupun dalam situasi terberat,
sejalan seiringnya antara doa dan ikhtiar serta pembuktian bahwa Allah senantiasa melihat dan menilai apa yang kita upayakan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin, demikian Allah mendidik setiap muslim yang berhaji untuk keteguhan iman, mempersembahkan segala upaya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, seperti titahnya, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Selain perwujudan hablum minallah dengan syariat haji, Dzulhijjah juga menghadirkan contoh konkret dari pengejawantahan hablum minan nas, yaitu ibadah kurban. Selain memiliki nilai historis yang memiliki agung, bahkan diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran tentang seorang Khalilullah yang mengetuk pintu langit dengan doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Bayangkan jamaah sekalian, betapa banyak malam yang Nabi Ibrahim alaihissalam habiskan dalam tangisan, dalam sujud yang dipenuhi harapan. Namun ketika Allah menguji ketulusannya dengan satu perintah, beliau bermusyawarah dengan istrinya Siti Hajar dan anak kesayangannya Ismail. Terpancar dan terlihat keteguhan iman yang kafah. Siti Hajar beliau menyatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang telah memerintahkan engkau akan perkara ini? Idzan la yudayyi'una. Beliau melanjutkan, meneguhkan Nabi Ibrahim yang ragu-ragu dan sedikit kecewa. Beliau memastikan bahwa perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan dilindungi oleh Allah, dan kelak Allah tidak akan meninggalkan keluarga mereka. Tidak cukup sampai di situ, sang anak Ismail alaihi salam, beliau meyakinkan dengan teguh, penuh keyakinan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah dititah dan diperintahkan kepadamu. Demikian jamaah sekalian sejarah tentang ketulusan para insan pilihan Allah, sehingga akhirnya Allah menunjukkan titahnya tentang syariat yang sampai saat ini kita laksanakan setelah Allah dan Rasulnya perintahkan bagi kita umat muslimin. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Selain dimensi spiritual, tentunya ibadah kurban menyajikan hikmah-hikmah dimensi sosial. Di antaranya jamaah sekalian, sarana untuk membangun kepedulian dan juga solidaritas sosial, sejalan dengan apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya, Kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah, berikanlah makan kepada orang lain, dan simpanlah sebagai bekal. Rasulullah mengajarkan kepada kita sekalian umat muslim agar melalui ibadah kurban ini kita mampu mengikis sifat-sifat kikir dan juga sifat-sifat tercela lainnya, agar kita mampu berbagi dengan sesama,
menumbuhkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar kita, di mana kurban juga sebagai sarana membangun empati, mendidik jiwa kita untuk berbagi kebahagiaan terhadap sesama, dan juga memperhatikan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh hikmah, setelah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam beserta ibunda Siti Hajar mewariskan begitu agung peristiwa-peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran dan tidak akan pernah bisa kita lupakan sebagai seorang hamba. Mari sejenak kita azamkan dalam hati, meneguhkan niat dan meninggikan harap agar kita kelak dapat melaksanakan dua syariat mulia ini, ibadah haji dan juga ibadah kurban. Labbaika ya Allah, ya Rabb, meski kami belum menjadi tamu kehormatanmu sekarang, Engkau tahu betapa hati kami sangat merindu. Labbaika ya Allah, ya Rabb, meski kami belum mampu menggapai Ummul Qura, Engkau tahu betapa kami berharap ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rabb Ibrahim, kami tak setulus alu Ibrahim, namun Kau tahu betapa kami terus berharap agar kami dapat terus mengikis setiap jengkal kekurangan kami dalam berhamba kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan, innahu huwal ghafurur rahim.